Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, semoga hari-hari kita selalu diberikan Allah kebaikan. Akal kita tetap terang karena yang kita pikirkan yang baik-baik. Hati kita tetap bening karena selalu diisi dengan zikir. Lidah kita tidak kasar, caci maki, sumpah serapah karena senantiasa menyebut asma Allah, bersalawat, bertasbih, bertakbir, beristighfar. Dan waktu-waktu kosong kita juga tidak ada yang hampa karena diisi dengan amal soleh. Salah satu usaha kita untuk mengisinya, beberapa malam ini kita sudah mengkaji stasiun-stasiun menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampai pada stasiun ke-46. Sebelum kita selesai, kita baca dulu pertanyaan jamaah. Pertama dari Pak Abdul Halim. Terkait materi semalam tentang safar, bagaimana hukumnya bila perjalanan jauh tapi untuk naik gunung, Pak Ustaz? Bagus. Siru fil ard. Siru fil ard. Berjalanlah kau di atas muka bumi ini. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Tengok bagaimana mereka mendustakan Allah SWT. Ada duit, pergi ke Mesir, tengok Fir'aun. Coba Pak Abdul Halim kumpulkan semua kawan-kawan Bapak yang pelit-pelit, ajak mereka ke Danau Qorun di Mesir. Ajak mereka, kita ada tur nih bro, jalan kita. Yang suka-suka hobi naik gunung, nanti kita akan ke manjat Bukit Tursina. Oh, mantap kata dia. Turun dari sana, singgah ke Danau Qorun. Tanya nih, apa ini danau nih? Disinilah Qorun beserta istananya tenggelam masuk ke dalam. Kalian yang pelit-pelit. Mati kalian. Qorun karena pelitnya besar di danau. Kalau macam kau ini masuk paret mati. Jadi Pak Abdul Halim, selama perjalanan itu mengingatkan kita kepada Allah, silakan jalan, naik gunung, naik ke bukit. Tapi sholat berjamaah tetap. Siru fil ard. Fanzuru kaifa kana fa'tabiru ya ulil absar. Ambil iktibar pelajaran. Wahai orang-orang yang memperhatikan. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fi ilman, melewati jalan itu dia mencari ilmu, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, maka diberikan Allah jalan mudah untuk menuju surga. Pak Abdul Halim jangan berhenti memanjat gunung-gunung, bukit-bukit. Tapi jangan gara-gara itu pula tak sembahyang. Ibu Astuti, Ustadz, jika kita adopsi bayi dari lahir, apakah binti si bayi tetap bapak biologisnya? Tetap bapak kandungnya, Ibu Astuti. Kebetulan bapak kandungnya udah meninggal dunia, tak apa-apa. Rupanya kalau udah meninggal dunia, expire rupanya. Kan tidak. Ibu Astuti, yang menyebabkan hukum adopsi di Indonesia itu menjadi haram ada 3. 1. Pakai nama bapak adopsi. Tak boleh. 2. Wasiat harta. Banyak orang tak punya anak, diangkat anak adopsi, tulis wasiat harta. Semua hartaku untuk anak angkatku ini. Adapun adik-adikku, sendal jepit pun jangan kau kasih. Mana boleh, haram. Wasiat harta, semua harta tak boleh. Kalau mau kasih wasiat, tak boleh lebih dari 1/3. Kalaupun mau dikasih juga hibah, tapi harta warisan tetap ada. Ini sekarang banyak orang ngangkat anak, kasih semua. Yang ketiga, banyak orang mengadopsi anak, lalu kemudian hidup bebas, tidak ada lagi batasan mahram. Ini yang buat haram. Kalau ibu mengadopsi anak, Ibu Astuti, ibu adopsi anak laki-laki, ibu tidak akan mahram dengan anak itu. Kecuali ibu sempat menyusukan anak itu dulu, misalnya ibu punya anak, meninggal anak ibu, ada air susu, ibu susukan anak itu 5 kali kenyang.
bukan 5 kali susu, 5 kali kenyang, khamsa radha'atin, maka dia menjadi anak susuan. Itu bisa. Hah? Iya. Nah, oleh sebab itu maka Ibu Astuti kalau mau mengangkat anak, cari keponakan suami ibu yang perempuan. Supaya nanti ketika dia akil balik, dia perempuan dengan ibu, sama-sama perempuan, dengan suami ibu dia mahram, karena keponakan suami ibu. Tapi kalau ibu ingin mengadopsi anak laki-laki, cari keponakan ibu. Karena nanti kalau dia remaja, dia dengan ibu mahram, karena keponakan ibu, anak saudara ibu. Dengan suami ibu, dia sama-sama laki-laki. Jangan cari berapa banyak orang awalnya anak angkat, lama-lama jadi bini angkat. Tak 1-2 kejadian nikah sama anak angkat. True story, kisah nyata. Ditanya orang, kenapa bapak nikah sama anak angkat bapak? Waktu dulu kuangkat, umurku 40. Umur biniku 40. Anak ini kecil. Sekarang aku 60. Anak ini sudah semester 4. Biniku sudah qalu innalillah. Hati-hati. Oh, enggak mungkin lah Pak Ustaz, udah macam anak kami Pak Ustaz. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Waspadalah. Tapi jangan gara-gara cerita saya ini, yang sudah mengangkat anak angkat lalu saya dianggap provokator merusak. Tetap hubungan baik, tapi tetap jaga yang tiga. Yang sekarang punya anak angkat, yang di rumah, tetap jaga hubungan baik. Nama ud'uhum li'abaihim. Nabi Muhammad SAW menjadi tegur Allah. Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Turun ayat. Maka Muhammadun aba hadim min rijalikum. Muhammad bukan bapak si Zaid. Walakin Rasulullah. Tapi dia adalah Rasul utusan Allah. Wa khataman nabiyyin. Panggil nama aslinya Zaid bin Harisah. Menikahlah Zaid bin Harisah ini dengan Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy. Dalam hukum jahiliyah, tidak boleh seorang bapak angkat menikah dengan istri anak angkat. Dibatalkan Allah hukum jahiliyah ini. Bercerai Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsy, menikah Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy untuk membatalkan hukumnya. Yang kedua, memang betul sayang ibu ke anak angkat tuh, bapak sayang, kasih dia hibah. Tapi jangan wasiatkan semua harta ke dia. Itu zalim, haram. Yang ketiga yang paling berat nih, mahram. Kalau duduk di rumah, ya duduk-duduk. Ibu pakai jilbab panjang, pakai baju panjang, pakai kaos kaki, duduk. Ini perlu diperhatikan. Nampaknya sepele, tapi bisa menjadi masalah. 3, Ibu Nina. Ustadz, amalan apa yang bisa dilakukan wanita yang sedang haid di 10 terakhir Ramadan? Tak adil Tuhan tuh Pak Ustadz. Laki suami enak betul lah dia. Bisa sholat, kami tak bisa sholat. Bisa baca Quran, kami tak bisa baca Quran. Bisa dia sholat, kami tak bisa sholat. Bisa dia iktikaf, kami tak bisa. Bisa dia kawin lagi, kami tak bisa. Satu, Ibu istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Man lazimal istighfar, siapa yang perbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitannya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahannya diberikan Allah solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberikan Allah jalan dari yang tidak disangka-sangka. 2. Sayyidul istighfar.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau dibaca itu, jarak kita dengan surga dekat, cuman satu aja penghalangnya. Apa itu? Mati. Jadi, iya, ibu tak jadi masuk surga karena belum mati. Kalau mati, masuk. 3. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, 2 kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat di timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. 4. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'a lahu asyara darajat, diangkat 10 derajat tingkatan kemuliaan. 5. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ibu amalkan ini. Berapa Pak Ustadz? Inilah jamaah nih, udah dikasih, itu amalkan aja. Dan jamaah ini ditanya berapa? Nanti kita bilang 1000, banyak kali. Abu Hurairah radhiyallahu an, dia tidak tidur malam sebelum bertasbih alfa uqdah. Alfa 2000. Alfun 1000. Alfani 2000. Kenapa nunnya hilang? Mudhaf ilaih. 2000 uqdah, simpul tali. Tali itu disimpul. Tali disimpul 2000. Subhanallah, subhanallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Tak sanggup saya 2000 Pak Ustaz. 1000. Tak sanggup 1000, 100. Ada tasbih 100. Ini 100, 100, 100, 100, 100. Itu Ibu Nina. Pak Rizky, Ustaz bagaimana cara menasihati sahabat kita salah karena khawatir nanti tersinggung. Akhirnya persahabatan kami menjadi tak baik. Bapak pilihannya 2. Bapak jaga hati dia sehingga diam dia buat dosa, tapi Bapak ikut menanggung dosanya, atau Bapak kasih tahu dia, berhenti dia. Aku minta kau berhenti pakai sabu nih. Kalau kita masih mau berkawan, berhenti kau pakai sabu. Atau Bapak senangkan hati dia. Kau mau pakai, pakailah, tapi pakai bismillah dulu ya. Tak bisa. Ada masanya kita tegas. Segan saya Pak Ustadz, share ceramah Ustadz. Share ceramah Ustadz yang lembut-lembut dulu. Gini. Ada. Tengok dulu berubah tak dia? Tak juga berubah. Agak naik sedikit. Babe Haikal. Tak juga. Mulai masuk Ustadz Yahya Walone. Tak juga. Apa boleh buat? Masuklah Gus Nur. Masuk Ustadz Mahir Tualibi. Lima, Pak Mardin Sah terakhir. Ustadz, apa batasan bersahabat dengan wanita yang tak mahram? Tak ada persahabatan dengan perempuan yang tak mahram. STM, sahabat tapi mesra. Tidak ada persahabatan dengan orang yang tak mahram. Ingat cakap saya. Tidak ada persahabatan dengan orang yang tak mahram. Persahabatan dengan yang tak mahram 20 tahun yang lalu sudah hilang. Orang pergi ke hutan. Katanya ular yang paling berbahaya itu ular bakau. Di hutan bakau. Pergi ke hutan bakau. Kalau kita digigit ular bakau, potong.
Kalau udah di luar bakau, potong. Tuh. Kenapa? Karena kalau tak dipotong, mengalir bisanya ke tangkai jantung, mati. Saking bahayanya ular bakau. Putus. Ujung jari yang putus tadi diletakkannya di atas pelepah bakau. Alhamdulillah, selamat hidup. Besok pagi lagi mencarikan, sesudah seminggu, 2 minggu, sebulan, udah kering. Tak busuk jariku tadi. Saking banyaknya bisa di situ, tak busuk. Coba-cobakan lagi. Coba-cobakan lagi. Mengalir dia lagi. Mati. Itu kisah tuh iktibar. Cerita apa itu? CLBK. Dulu sama-sama SMA. Sama-sama SMA. Rupanya ular bakau nih takut, tuh putus. Dia nikah sama laki-laki lain, kita udah selesai. Akhirnya apa sekarang? Grup reuni. Apa kabar? Nih, jadi kita buka bersama. Mohon maaf, sekarang nggak bisa buka bersama karena ada corona ini. Jadi gimana? Nah, jadi kita ketemu-ketemuan aja. Kau tak banyak berubah macam dulu juga ya? Iya. Coba kau kirim gambar laki kau, abang mau nengok. Tengok ya. Kasihannya nasib kau ya. Macam uak laki kau gitu ya. Itulah bang laki ku bang. Udahlah pampangnya begini, tak berduit pula. Terjadilah apa yang terjadi. Tidak ada persahabatan dengan perempuan yang tak mahram. Itulah kaji kita malam ini. Tak ingat pertemuan keberapa? Tak ingat halamannya, tak ingat pembahasan, tapi sudah saya ulang balik. Nafakhtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan dari ruhku. Ruhku. Pembahasan. Di situ penisbatan itu ruhku. Ruhku di situ artinya ta'zim, pengagungan. Penisbatan sesuatu kepada Allah artinya pengagungan. Sesuatu dinisbatkan kepada Allah sama dengan pengagungan, penghormatan. Contoh, hamba. Tambah Allah. Artinya hamba Allah. Hamba itu menjadi mulia. Utusan. Tambah Allah. Artinya utusan Allah. Hamba Allah. Utusan Allah. Contohnya lagi rumah. Tambah Allah. Maka artinya rumah Allah. Rumah itu jadi mulia. Bukan Allah tinggal di rumah itu macam kita tinggal di rumah ini. Itu maknanya. Maka makna ruhi di situ adalah bukan ruh saya ini membelah diri dari ruh Allah. Itu dijelaskan kemarin oleh Imam Al-Qushairi. Lalu apa makna nafakhtu fihi min ruhi? Khalaqa. Allah menciptakan ruh. Allah menciptakan ruh. Bukan ruh. Ruh Abdul Somad membelah diri dari ruh Allah. Berarti kalau begitu Allah sama dengan Abdul Somad. Na'udzubillah. Laisa kamitslihi syai'un. Pokoknya kalau kuat sifat 20-nya, insyaallah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Pak Mardiansah, boleh membayar zakat pada seorang agar orang tersebut dapat membayar hutangnya ke kita?
Bapak bayar zakat sama dia. Zakat mal bapak 100 juta, zakatnya 2,5 juta. Orang itu punya utang sama bapak 2 juta. Ku bayarkan zakatku tahun ini 2,5 juta ke kau, tapi kau bayar utang kau sama aku ya. Jadi ini ada dua ini Pak. Bapak membayar zakat ke dia, nasuknya ke 8 asnaf. Masuk tak dia ke 8 asnaf? Masuk Pak Ustadz. Masuk kemana dia? Miskin Pak Ustadz. Bayar. Nih ku kasih kau 2,5 juta. Zakatku 100 juta, ini tabunganku, kasih kau 2,5 juta. Lalu kemudian kata dia, aku terima. Barakallahu laka fi ma'ataitah. Semoga Allah memberikan berkah pada yang kau kasih. Ini ku bayar pula utangku. Sah aja, boleh, tak apa-apa. Ahmad Junaidi. Pak Johan Safarudin. Ustaz, terkait definisi ihsan, bolehkah kita membayangkan Allah dalam sholat? Oh, udah kita bahas tadi dalam. Udah kita bahas tadi kan? Ma khatara bi balik fallahu laisa kadzalik. Apapun yang terlintas, Allah tak seperti itu. Allahu Akbar. Apapun yang terlintas, tidak seperti itu. Mukhalafatuhu lil hawadis. Bapak membayangkan apa waktu sholat itu? Nah, kalau Bapak buka mata, kalau Bapak pejam mata datang waridat namanya itu Pak. Yang datang-datang itu namanya waridat. Warid artinya datang. Waridat datang macam-macam. Datang itu datang, buka mata. Saya buka mata makin kacau Pak Ustaz. Kenapa? Yang di muka tuh bajunya entah apa-apa. Tutup balik. Makin kacau Pak Ustaz. Dengarkan bacaan. Makanya sebelum sholat itu qul a'udzu binnas, qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas. Qul a'udzu min hamazatis syayatin wa a'udzu bika an yahdurun. Aku minta bantuan kepada Engkau ya Allah, tolong aku dari bisikan setan. Menghilangkan waridat. Kalau dalam majlis zikir ada namanya rawitoh. Rawitoh itu mengingat guru. Ditanyakan kepada Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah, ya, apa hukum orang berzikir dia bayangkannya wajah gurunya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Syekh Ali Jum'ah, itu untuk menghilangkan waridat. Ketika dibayangkannya wajah gurunya, maka hilanglah yang datang-datang berkecamuk tadi. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu bersama dengan orang baik. Guru dia itu orang baik. Dengan diingatnya gurunya itu, hilanglah waridat tadi. Tapi orang yang salah paham, oh kau syirik kau. Berarti kau enggak ingat Allah, kau ingat guru. Sama macam orang mau ujian, datang guru kelas, nanti ujian kalian jangan macam-macam. Kalau ada di antara kalian yang nyontek, ibu hadir di sini. Kehadiran ibu itu dalam pikiran si anak adalah untuk mengkhusyukkan si anak, sehingga dia merasa kehadiran ibu itu, merasakan kehadiran guru. Tapi bukan maksud saya Bapak sholat membayangkan guru Bapak. Jangan pula Bapak sholat bayangkan saya sedang ceramah. Bukan. Itu salah satu. Kalau Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Syekh Said, ya kalau kami berzikir dengan Allah, kami membayangkan apa? Enggak ada membayangkan apa-apa. Tapi ada orang Rabithah Ka'bah, Rabithah Raudhah. Ada. Rabithah Raudhah, bayangkan taman Raudhah. Bukan berarti taman Raudhah itu Allah. Untuk mengusir waridat tadi. Karena kalau dipejamkannya mata, datanglah ikan lele, datanglah rendang, datanglah bakwan. Nah, tapi ketika dia fokus seolah-olah waktu kemarin di taman Raudhah,
Hilang waridat itu. Kalau Ustaz membayangkan, saya tak ada membayangkan apa. Saya kuatkan aja kepada makna yang diucap. Tapi saya tak menyalahkan orang yang membayangkan Rabitoh seperti yang tadi. Nah, itu dia. Pokoknya kalau terbayang Allah seperti sesuatu, fallahu laisa kadzalik. Mukhalafatuhu wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Pak Ahmad Junaidi, Ustaz, apa yang dimaksud akidah wasitiyah? Akidah ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang menulisnya namanya Imam Tohawi, maka disebut akidah Tohawiyah. Lalu kemudian disebut Imam Tohawi. Kemudian Tohawiyah ditulis oleh Imam Wasitiyah. Ditulis oleh Abdul Somad, akidah Somadiyah. Artinya dinisbatkan kepada penulisnya. Untuk akidah, pakailah akidah Abul Hasan Al-Asy'ari. Begitu kata tuan guru-guru kami dulu. Saya sanawiyah baca Al-Husunul Hamidiyah. Aliyah membaca Dasuki ala Ummil Barahin. Ketika kuliah dulu muqarrar Azhar sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis. Dan saya mata pelajaran tauhid sifat 20 di Azhar tahun 3 itu sangat berkesan bagi saya. Kenapa berkesan? Karena saya tak lulus. Diulang lagi tahun 4. Ingat saya dosen. Dua kali saya untuk mendalamkan tauhid. Husnuzan aja untuk mendalamkan tauhid. Terakhir Pak Nasrul, Ustaz, bagaimana hukumnya jika puasa lupa niat, baik harian maupun niat dalam 1 bulan? Innamal a'malu binniyat. Kalau Pak Nasrul puasa sunat, jam 8 pagi Pak Nasrul buka tudung saji hanyut terapung, das ditengok apapun tak ada. Kata Nabi, izan ana shaim, karena tak ada makanan, kalau begitu aku puasalah Aisyah, kata Nabi. Itu puasa sunat Pak Nasrul. Kalau puasa wajib tak bisa, niatnya mesti sebelum azan subuh. Jadi kalau azan subuh tak berniat, mazhab Maliki memahami Ramadan itu sepaket sebulan. Maka niatnya nawaitu sauma syahri Ramadan, aku berniat puasa bulan Ramadan sebulan sah. Tak perlu niat tiap malam lagi. Mazhab Syafi'i tiap malam. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri. Makanya di kampung kita di masjid sebelum habis tarawih, setelah witir berdoa, nawulis saum rahimakumullah. Berniatlah kamu semua jamaah, jangan sampai kalian ketiduran besok pagi. Itu maksudnya. Apa disuruh-suruh kami berniat nih? Tiap hari kami puasa nih. Ini buktinya lupa. Ini lupa. Kadang banyak orang nih tak sama pikiran kau sama pikiran orang lain. Luruskan shaf, lurus. Apa suruh-suruh kami Pak Imam? Udah tahu kami yang luruskan shaf. Tiap hari kami lurus. Tak sama. Ini diulang-ulang balik. Nah jadi jangan sampai lupa niat. Tapi Pak Ustadz, saya ucapkan niat itu di mulut. Itu namanya talafuz bin niat. Niat itu letaknya di hati. Cuman takut hati goyang-goyang, duduk di mulut. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadis sanati ilah. Ada pula dilantunkannya. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati. Ya, senang. Jangan tunjukkan susah kita pada orang senang, ikut dia jadi susah. Itu kan dah kita kaji sebelumnya. Baik, kita jawab pertanyaan Mas Juna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah orang beriman, para wali, tahu bahwa dia akan segera meninggal dunia?
Dan adakah tanda-tanda yang dirasa bila akan mati meninggal dunia? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu siapa yang akan terjadi besok pagi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada yang tahu bahwa dia akan mati di mana. Itu hukum secara umum. Tapi ada pengecualian. Ini bukan no exception, ada pengecualian. Ada orang-orang yang dikhususkan Allah, yu'til hikmata man yasha. Diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan pengetahuan, maka dia sudah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Ini begini. Tapi ada orang-orang yang dikhususkan Allah, diberikannya suatu pengetahuan. Dan kita tidak minta menjadi itu. Kita tak minta kepada Allah, ya Allah kasih tahulah aku kapan aku mati. Tidak. Boleh jadi Allah tak kasih tahu kita karena makam kita tak sampai situ. Begitu dikasih tahunya, belum mati, udah mati duluan. Jadi yang kita minta itu adalah minta aja seperti doa yang diajarkan Nabi, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku sampai besok pagi hari Kamis masih hidup, hidupkan aku supaya aku bisa beramal soleh. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau kau takdirkan aku mati malam ini, jadikanlah kematianku ini membuat aku berhenti dari buat dosa. Ada tak Pak Ustaz tanda-tanda mati, dirasa mati? Nanti 40 hari sebelum mati tandanya begini, 7 hari sebelum mati tandanya ini, 3 hari sebelum mati tandanya ini. Kalau ada orang bercerita begitu, bukan dari Quran, bukan dari hadis Nabi, dari orang dapat ilham, diceritakannya. Ceritakannya. Itu yang diriwayatkan orang dari mulut ke mulut, begini kata. Nah, itu. Tapi bagi saya pribadi, saya tak perlu tahu kapan saya mati. Yang penting kita siap-siap apa bekal untuk mati. 2. Ustadz, bagaimana pendapat bila ada orang yang punya amalan wirid katanya terkait jin korin? Ketika mau meninggal, si fulan disuruh lepaskan agar ketika sakratul maut tidak terbebani. Yang punya MOU dengan jin, jangan nunggu mau sakratul maut. Malam ini juga putuskan. Yang punya jin korin, semua yang ikut pengajian malam ini yang punya jin korin, putuskan MOU. Jangan sampai Idul Fitri. Gimana cara memutuskannya Pak Ustadz? Nah, ini bukunya. Ruqyah. Ini Ruqyah. Kontak Ustadz Musdar Bustamam Tambusai. Biar putus MOU kalian. Yang lagi berkawan sama jin, nanti pas mau sakratul maut datang dia. La ilaha illallah, kata Ustadz di sebelah kanan. Datang saya jin di sebelah kiri. Alah, percaya kali kau sama dia, kata. Jangan. Jin ini baik Pak Ustadz. Jin ini baik. Ini jin Islam ini. Sedang kawan aja payah kita percaya sekarang. Lagi jin. Saya tak percaya sama jin. Andai saya sedang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiba-tiba datang dia, hai Abdul Somad, aku adalah jin, kawan datuk-datuk kau dulu. Aku tak percaya. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa samiul alim. Ludah ke sebelah kiri. Dengan tiup sedikit, tafalayat fulu, meniup sedikit dengan ada air liur. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati. Tak juga pergi. Hui. Orang aja payah kita percaya sekarang. Apalagi jin. Berkawan pula sama jin. Saya sampai sekarang tak masuk akal saya bisa orang percaya sama jin. Sama orang aja payah kita percaya. Bisa pula berkawan sama jin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Reni, Ustaz, apa beda ruh dengan nafs? Yang keluar dari badan kita meninggal dunia itu ruh atau jiwa?
ada namanya ruh. Lalu kemudian ruh ini berjumpa dengan jasad. Darah, daging, tulang, bulu, kuku, sumsum. Sumsum bukan bubur. Datanglah ruh. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. 40 hari sperma. 40 hari darah. 40 hari daging. Summa yursalul malaku. Datanglah malaikat. Datanglah malaikat membawa ruh ke dalam jasad. Ketika ruh berjumpa dengan jasad, maka berubah dia menjadi nafs. Setelah dia menjadi nafs, dia punya keinginan. Sebelum ini tak ada. Keinginannya itu disebut dengan hawa. Hawan nafs. Apa keinginan-keinginan dia? Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dimuliakan, ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini. Maka ada yang diturutkannya saja. Itulah dia disebut dengan nafsul ammaratu bisu. Dipeturutkannya saja. Ada pula yang dia kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik. Itulah dia namanya nafsul lawwamah. Tapi ada yang si nafs tadi bisa dia melawan itu semua. Nah, itulah riyadhah tadi. Itulah yang kita kaji selama ini, riyadhah. Lawan keinginan, lawan ingin makan, lawan ingin minum, lawan ingin ribah, lawan ingin makan haram, melawan yang haram namanya takwa. Melawan yang subhat namanya warak. Melawan yang halal demi untuk menjaga nafs namanya zuhud. Maka dia menjadi mutmainnah. Bukan dia tiga, dia satu, tapi sifatnya tiga. Lalu kemudian ketika dia keluar dari jasad, yang dipanggil Allah itu ruh atau nafs? Nafs. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau masuk surga ruh, saya tak mau. Ngapain masuk surga ruh? Mimpi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Abdun itu adalah ruh dan jasad. Makanya yang Isra Mi'raj itu ruh dan jasad. Subhanalladzi asra abdihi. Ruh dan jasad. Bukan subhanalladzi asra bi ruhihi. Ruh itu sebelum masuk ke jasad. Setelah masuk dia ke dalam jasad, maka dia sudah menjadi nafs. Bukan nafs bahasa Indonesia. Yang nafsu bahasa Indonesia itu hawa. Disebut dengan hawa. Hawa, nafsu. Tapi Hawa istri Adam, Pak Ustaz. Hawa istri Adam itu Hawa. Ini payahnya tak paham bahasa Arab. Ini bagian Hawa nafsu. Yang istri Adam itu Hawa. Marilah tahan hawa nafsu. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Di mana tempatnya? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempatnya di surga. Tempat siapa? Tempat si nafs. Nafs itu apa? Gabungan dari ruh dan jasad. Masa masuk surga cuman ruh? Mana dalil bahwa masuk surga itu ruh dan jasad? Yang masuk surga itu ruh dan jasad. Kenapa begitu? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannat, pokok kayu, 2 batang.
cabang-cabangnya ketemu, sehingga cahaya matahari tak tembus ke bawah, sehingga yang berada di bawah itu tidak terkena cahaya matahari. Yang tak terkena cahaya matahari karena ditutupi daun di bawah itu ruh atau ruh dan jasad? Ruh dan jasad. Kalau ruh mana ada pengaruh dengan cahaya? Karena ruh itu cahaya, ruh dan jasad. Tapi jasad Ustadz dimakan cacing tanah, habis nih semua makan cacing tanah? Belum tentu. Ada yang dimakan cacing tanah, ada yang tidak. Oke lah, saya termasuk yang dimakan cacing tanah. Tapi ada yang utuh kembali lagi. Ayuhyi rabbuka hadzal 'idhama ba'dama baliya wa ramma? Apakah mungkin tulang belulang yang hancur berkeping sudah putih ini bisa hidup lagi ya Muhammad? Kata Asi bin Wa'il. Datang malaikat Jibril. Qul, katakan ya Muhammad SAW kepada Asi bin Wa'il, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Tulang belulang ini akan hidup lagi kama ansha'aha awwala marrah, seperti dia menghidupkannya pertama kali. Apa yang dimaksudnya situ? Bukan ruh dan jasad. Begitu penjelasannya. Kita tak pakai bahasa Indonesia. Jiwa nih bahasa Indonesia. Bahasa Sanskerta, jiwatman. Jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jiwa yang ada di dalam. Jiwa. Ini sangkarnya ini, sangkar. Itu bukan bahasa. Nanti bercampur kacau bahasa. Sekarang kita bahas tentang bahasa Arab. Jadi yang keluar dari badan ketika meninggal tuh Pak Ustadz, nah itulah dia. Tak usah aku jelaskan lagi, ulang aja video itu. 4. Nurul Hidayah. Ustadz, apa hukumnya makan uang hasil mengerjakan tugas skripsi orang? Mengerjakan skripsi orang hanya mengetikkannya boleh. Coret-coretnya ini kau ketikkan nih ya. Mengetikkan, ngambil upah ngetik namanya boleh. Tapi kalau kau yang menyusunkan daftar isinya, bab 1-nya, bab 2-nya, kau untuk diupahkan S1 5 juta, S2 10 juta. Tahu pula Ustadz nih harganya. Kau kenapa lama betul kau kuliah? Skripsi saya payah Pak. Apa judulnya? Ini nanti ku buatkan. Total, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat kami. Saya berapa kali orang mau membuatkan disertasi saya. Ustadz, daftar saja di mana, nanti kami buatkan disertasi. Cuman saya pikir nanti kalau aku doktor, kemana-mana aku berceramah, diundang ke kampus, sampai mati jadi pembohong. Tak terhitung berapa kali. Karena mereka risau nengok saya, LCMA. Kami mau doktor. Gitu. Dia pula yang risau. Saya risau juga. Ya, asal undangan dibuat baleho, doktor, risau saya. Masjid Ar-Rahman itu. Masjid Ar-Rahman itu selesai kultum zuhur, penceramah kita adalah doktor. Begitu doktor sekarang, tak pula bisa ceramah ke masjid. Corona. Dulu sebelum doktor berbuih mulut orang itu. Sekarang udah doktor, tak pula bisa ceramah ke masjid. Emang dunia ini ada-ada aja. Jadi kalau udah sempat Pak Ustadz, berhentilah. Jadi saya anjurkan yang ngambil upah, ngasih makan anak bini, atau yang belum menikah, makan dari hasil membuatkan skripsi orang, berhentilah. Berhenti, cari makan yang halal. Hidup ini tak lama, saudaraku. Tak lama, berapa lama lah hidup ini? Terakhir, kelima, Fian Lubis. Halak kita sesudena. Ustadz, apa hukumnya jika kita kerja di negeri orang tapi melalui ilegal?
Haram atau halalkah uang yang dimakan? Jadi ini aturan pemerintah. Dulu tak ada aturan nih. Dulu pada zaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Rauf As-Singkiri, mereka tak ada pakai visa, tak ada. Pergi ke Makkah, lalu kemudian tinggal di Makkah bertahun-tahun pulang. Syekh Hashim Asy'ari, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Buya Hamka, tak ada. Lalu kemudian belakangan muncullah visa nih. Visa ini ada visa student, ada visa kerja, ada visa umroh. Berangkat ke Saudi Arabia. Pakai visa umroh 2 minggu atau sebulan. Lari dari travel. Siapa yang kena pertama? Travel nih kena hukum, dicabut izinnya. Bayangkan itu. Lalu kemudian engkau kerja di sana. Kerjanya halal, menjadi supir, kerja menjadi pembantu rumah tangga, tapi kau banyak udah memudorotkan orang lain. Saya dilema menjawab nih. Ini saya bilangkan nggak apa-apa, wah lari semua jamaah umroh kerja. Video saya ini disalahkan. Jadi saya lebih banyak bercerita aja bahwa cerita ini banyak memudorotkan orang lain. Yang kita cari di negeri orang itu sesuap nasi itu juga. Banyak juga bertahun-tahun merantau, akhirnya tak nampak. Merantau sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Habis itu pulang ke kampung, hasil 2 tahun kerja, beli kulkas besar-besar. Beli tape, macam orang pesta. Habis itu habis duit. Habis itu pergi lagi merantau lagi. Nah, jadi kalau yang sekarang sedang berada di perantauan, simpan-simpan duit itu, pulang buat modal. Itu di YouTube tuh banyak sekali ilmu. Coba ketik situ. Ternak lele lahan sempit. Tanaman hidroponik. Banyak ilmu-ilmu di YouTube itu. Ilmu bagaimana cocok tanam, bagaimana nanam ubi, bagaimana ternak ikan. Nah, itu. Jadi maksud saya hasil dari duit yang sudah dari luar negeri tadi supaya produktif. Nah, jangan lagi pergi ilegal, habis itu mau sampai kapan? Jadi saya tidak aspek fikihnya, tapi lebih pada solusi yang sudah berlalu biarkan berlalu, yang akan datang jangan diulang lagi. Itu yang dapat saya sampaikan. Kita tutup kaji kita malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa ini? Lalu kemudian di atas laut ini ada sampan. Namanya lancang kuning Blairmal. Ya. Kemudian di bawah ini ada kerang. Di dalam kerang ini ada permata yang bercahaya. Permata di dalam kerang yang bercahaya itulah ma'rifat. Dah. Lautannya inilah hakikat. Dah. Sampannya inilah syariat. Berenangnya itulah tarekat. Gimana? Jelas Idin Gumilang. Yang mau dicari ini makrifat. Nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi. Cahaya yang dipancarkan Allah ke hati seorang hamba. Bisa sampai ke laut tanpa sampan? Tak bisa, mesti naik sampan. Sampan itu syariat. Salat, rukun, syarat, wajib, wudu, tayamum, iftitah. Belajar kok syariat. Lalu kemudian mesti berenang. Berenangnya itu cara tarekat, cara berzikir.
Di mana berenang? Di dalam hakikat lautan ini, hakikat. Ma'rifat yang mau dicapai adalah permatanya. Itu perumpamaan saja. Serta bagaimana cara mengenal Allah sedangkan kita belum istiqomah karena masih cinta dunia. Berproses. Jangan baru mendengar 1, 2, 3 langsung ma'rifah. Enggak. Bukan langsung. Hijrah, maqam taubat, ibadah, riyadhah, sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Justru Allah akan berikan karunia itu karena kau merasa sedih, karena kau merasa hampa, turun rahmat Allah, diberikannya. Bisa aja. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Pak Maman Suherman, Ustaz, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai maqam ma'rifah? Riyadhah. Riyadhah. Apa riyadhah itu Pak Ustaz? Melawan hawa nafsu. Latihan lapar, latihan banyak zikir, latihan melawan yang haram, latihan melawan. Selama puasa ini kita bukan latihan melawan yang haram, latihan melawan yang halal. Makanya kalau berhasil nih pelatihan Ramadan ini, insyaallah riyadhah Pak. Teruskan nanti habis Ramadan ini ke Syawal. Ini 10 terakhir. Bu Nur Jannah, Ustadz, bolehkah membayar fitrah di Malaysia untuk keluarga di Indonesia? Kalau Bu Nur Jannah tinggal di Malaysia, ibu bayar zakat fitrah ibu saja. Saya bayar zakat fitrah saya di Malaysia. Anak ibu yang ada di Tulungagung, yang ada di Riau, zakat fitrahnya, transfer duitnya dia bayar di kampung sini. Jangan zakat fitrah anak di sini dibayarkan di Malaysia. Malaysia itu kaya-kaya, mereka duit banyak. Dapat bonus lockdownnya aja sampai 1.000, 2.000 ringgit. Yang gaji 8.000 ke bawah dapat 2.000 ringgit. 2.000 ringgit tuh, wah, kalau belikan air akar banyak itu Bu. Tempat kita ini banyak susah Bu Nurjana. Kirimkan duit ibu tuh biar dibayarkan ke kampung. Banyak betul susah Bu Nurjana. Saya udah banyak betul jumpa. Kemarin melihat orang stroke tinggal di rumah kayu lapuk, menumpang pula tanah. Ibu-ibu janda tua ambil upah cuci, anak 3 orang menyewa pula rumah 300.000 sebulan. Oi, banyak orang susah. Bantu tetangga. Pak Arizu Kazura, Ustadz, apakah benar seluruh alam semesta dan isinya berasal dari Nur Muhammad? Saya pernah dengar Ustadz di Kalsel berkata seperti itu. Buka, disebutkan dalam kitab Sirrul Asrar. Sirrul Asrar. Kemudian Syekh Yusuf Qardawi menulis dalam Fatwa Mu'asirah, fatwa kontemporer, kalangan orang tasawuf mengatakan makhluk yang pertama diciptakan Allah Nur Muhammad. Kemudian yang lain mengambil dari hadis yang pertama diciptakan Allah adalah qalam. Lalu kata Allah kepada qalam, uktub ya qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Ini mahallul khilaf, lama ikhtilaf tentang ini. Kenapa mereka ikhtilaf? Karena tak ada hadis menyebut, maka mereka ikhtilaf. Jadi kalau ibu dengar, bapak dengar ada orang menyebut yang pertama diciptakan Allah Nur Muhammad, jadi ambilnya pendapat ini. Yang mengatakan pertama diciptakan Allah qalam, diambilnya dari hadis. Adapun hadis riwayat Jabir, innahu nuru nabiyyika ya Jabir, hadis itu mukhtalaf fih. Sebagian mengatakan hadisnya dhaif, tak bisa jadi dalil akidah. Sebagian mengatakan naik ke derajat hasan karena banyak ditopang oleh dalil-dalil lain. Terakhir yang kelima, Pak Rahmat.
Ustadz, apa benar tak boleh berguru ilmu makrifat lebih dari satu mursyid? Itu adabnya Pak Rahmat. Adab kita kalau mengambil zikir ke kiai tuan guru ini, kalau kita mau mengambil lagi ini, kita izin dulu. Adab itu. Nanti ada dibahas di situ, menjaga hati syekh, stasiun keberapa. Nanti ada sebelum habis. Tuan guru saya, kata dia, oh itu kawanku juga, kau ambillah pengetahuan. Jadi belajar fikih, halal, haram, makruh, mubah, syarat, rukun, wajib, sunat, sunan muakkad. Belajar ke ustaz ini, belajar. Ini tak ada terkait dengan masalah hati. Tapi kalau zikir ini kan masalah hati. Kalau kata gurunya, boleh kau belajar sama dia. Ustaz, saya mau belajar zikir sama siapa? Kau tinggal di mana? Saya tinggal di Sumatera Utara. Datangi tuan guru Syekh Dr. Zikmal Fuad di Besilam. Kau tinggal di mana? Saya tinggal di Riau. Datangi Syekh Alaidin At-Tari. Mengambil dari Syekh Aidarus. Syekh Aidarus mengambil dari Syekh Abdul Ghani. Oh, saya dari Aceh. Di Aceh ambil dari murid Syekh Abdul Ghani. Dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari turun ke Syekh Muhibbuddin Wali. Syekh Muhibbuddin Wali turun ke anak-anaknya. Syekh Jamaluddin Wali. Syekh Profesor Doktor Usul Fikih pertama dari Al-Azhar. Syekh Muhibbuddin Wali. Muhammad Wali ayahnya, Muhibbuddin Wali anak. Dari Syekh Abdul Ghani turun ke Syekh Muhammad Wali. Syekh Muhammad Wali turun ke Syekh Muhibbuddin Wali. Syekh Muhammad Wali turun ke Syekh Jamaluddin Wali. Ulama-ulama Aceh. Kau dari mana? Saya dari Jawa Barat. Ambil dari murid-muridnya Abah Anom. Kau dari mana? Saya dari Jawa. Ambil ke Habib Lutfi bin Yahya, Pekalongan. Saya di Kudus, ambil dari Mbah Arwani, almarhum. Mbah Arwani punya anak 2 orang. Sekarang di pesantren Yambo. Mereka spesialis Quran, tapi juga mereka ada ilmu tentang zikir. Itulah yang saya ingat. Mudah-mudahan. Bukan berarti yang tak saya sebut itu mungkin saya tak kenal, mungkin saya tak pernah jumpa, mungkin saya lupa. Yang saya sebut ini yang saya ingat. Ambillah dari tuan-tuan guru ini yang mereka alim, amanah, terpercaya. Kalau mau mengambil ke guru lain, izin sama mereka, ada adabnya, ada tata krama, ada sopan santun, menjaga hati. Itulah kaji kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita ketemu stasiun yang ke-49, Mahabbah, cinta. Buat aja judulnya besok, cinta. Jangan mahabbah, disangka pelet. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Puasa Ramadan. Mereka dengan santainya makan dan merokok di tempat umum. Kalaulah mereka ini hidup pada zaman Umar bin Abdul Aziz atau Umar bin Khattab, wilayah hisbah. Wilayah hisbah itu polisi syariat, polisi agama. Menangkap mereka. Ditanya dia, kenapa kau tak puasa? Kalau kata dia, puasa ini hanya buang-buang waktu aja. Puasa ini ecek-ecek aja nih. Hari apa dia ngomong gitu? Hari Senin. Kasih waktu 3 hari. Selasa, Rabu, Kamis. Kalau Kamis dia tak taubat, Jumat pagi langsung 3 hari kasih bertaubat. Dia namanya kafir jahid. La yahillu damu mri'in muslim illa li ihda salas. Tidak halal darah orang kecuali melakukan 3. Pertama,
An-nafsu bin nafsi, pembunuh, pancung kepalanya. Yang kedua, as-sayyibu zani, pezina, lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi, menyebabkan orang murtad adalah karena mengingkari ajaran Islam. Kalau dia ditanya, kenapa kau tak puasa? Aku tahu puasa itu wajib. Kenapa kau tak puasa? Nantilah udah agak-agak tua sikit baru puasa. Maka dia fasik, tidak kafir. Hukumannya ta'zir. Bermusyawarahlah ulil amri dengan ulama apa layaknya hukum. Gimana? Apa hukuman yang layak untuk dia nih? Yang merokok-merokok, yang minum-minum di jalan nih, nggak usah dipancung Pak. Terus kita cambuk aja. Berapa kali? Ya agak-agak 5.000 kali. Janganlah lebih dari hukuman cambuk yang standar. Itu di bawah itulah cambuk 20, 50. Kita cambuk aja dia 10 Pak. Kok sikit kali? Pakai pelepas sawit. Pangkalnya pula tuh. Baru 5 kali jadi lemper. Orang sepele sekarang tuh kan karena tak ada hukuman. Tak ada hukuman, jadi orang sepele aja. Tak ada punishment. Di dalam aturan apapun mesti ada hukuman, ada kepastian hukum. Kenapa orang takut melanggar di Singapura? Kenapa orang takut melanggar di Singapura? Hukuman jelas. Jamaah umroh kalau udah mau masuk Singapura, rokok-rokok buang. Nanti kena denda $100. Ada kepastian hukum. Kalau pasti hukum, orang takut. Jadi kalau tak pasti, nanti kena hukum, entah ya entah tidak. 2. Siti Aisyah. Ustadz, jika seorang wanita dipinang lelaki bermanhaj salafi dan dia melarang untuk mendengarkan ceramah selain yang satu manhaj dengannya, apa yang harus dilakukan Pak Ustadz? Nampaknya mau melaga-laga saya sama salafi. Apa tak cukup lagi video tu salafi itu mencaci maki saya, dibilangnya saya Ustadz ahli subuhat. Tanya aja lagi. Salafi tak suka sama saya. Sedangkan Imam Bukhari aja mereka kritik. Mau tahu antum kritiknya ke Imam Bukhari. Imam Bukhari itu khatimatul huffaz. Penutup para hafiz Imam Bukhari. Kon alang-alang. Kon tanggung-tanggung, kon ecek-ecek. Sebentar ya. Dia hilang pula kalau sedang dicari ini. HP ini pun takut juga sama salafi. An-tanbih 'alal mukhalafat al-aqdiyah fi Fathil Bari. Seluruh ulama di dunia ini, ulama, profesor, doktor, ketuanya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Siapa namanya? Syekh Yusuf Al-Qardawi. Apa kata salafi tentang Syekh Yusuf Al-Qardawi ini? Iskatul kalbil awi. Iskatul kalbil awi. Membungkam anjing menggonggong. Syekh Yusuf Al-Qardawi dibilangnya anjing. Apalagi lah kutil-kutil macam saya. Syekh Qardawi bilang anjing. Seluruh ahli hadis di dunia ini yang dapat bergelar kalau sudah disebut waqalal hafiz. Kalau sudah disebut hafiz, tak ada hafiz lain selain Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sahih Bukhari itu 7.275 hadis habis di syarahnya semua. Semua yang menghantam Sahih Bukhari dibantahnya semua dalam muqaddimah Fathul Bari. Namanya Hadyus Sari Muqaddimah Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari.
Itu pun dibantai Salafi juga. Ini nama kitabnya. At-Tanbih 'alal mukhalafat al-aqdiyah fi Fathil Bari. Peringatan terhadap mukhalaf yang bertentangan dalam masalah akidah dalam Fathul Bari. Kenapa? Karena Hafiz Ibnu Hajar Asqalani itu Asy'ari. Udah, Siti Aisyah. Jelas itu? 3. Rahmani. Ustaz, kenapa sujud sajadah? Nama ayatnya sajadah. Nama sujudnya tilawah. Kenapa sujud tilawah dalam sholat hanya dilakukan pada saat surat sajadah? Padahal di beberapa surat lain dan juga ayat yang berkaitan sujud. Siapa bilang cuman pada alif lam mim tanzil saja? Ada 15 di situ. Dalam Quran itu ada 15. Coba tengok Quran di halaman belakang. Tempat-tempat tilawah. Kalau ketemu dengan itu sujud, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau ada imam yang tidak sujud, bukan berarti dia bertentangan dengan sunnah. Mungkin karena dia mau cepat, mungkin dia mau ngejar khatam, mungkin ada kemungkinan. Tapi bukan itu aja. Ini Pak Rahmani ini berarti dia kebetulan sholat, imamnya pas itu aja sujud, tempat lain tak sujud. Nah, saya kasih tahu bahwa 15 ayat sajadah, maka kalau dalam sholat sujud tilawah. Kalau di luar sholat sedang baca Quran juga sujud. Tapi hukumnya sunat, tidak wajib. 4. Bu Rahma. Ustadz, kalau seorang anak perempuan belum nikah, mau membayarkan zakat fitrah untuk orang tua dan adiknya, apakah dibolehkan? Sementara orang tuanya mampu membayar zakat. Farada Rasulullah SAW zakatal fitri. Allah mewajibkan, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sa'an min tamrin, 1 sa' kurma, au sya'irin, sa'an min 1 sa' gandum, 1 sa' syair gandum, tamrin kurma, ala saghiri wal kabiri, anak kecil dan orang besar. Orang besar membayarkan anak kecil. Saya orang besar, saya bayarkan anak saya bayarkan ponakan saya. Kalau dia misalnya rumah dia di kampung, dia sekolah, tinggal sama saya, semua yang dia ada tanggungan saya bayarkan. Nah sekarang orang tua ini tak mampu, anaknya membayarkan, bagus. Orang tuanya mampu, anak ini mau membayarkan, ya tak apa-apa. Hadiah, dia ngasih hadiah. Berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih kasih sayang. Nanti waktu akadnya Pak Ustadz, akadnya tetap diri sendiri. Ini zakat fitrah untuk si fulan bin fulan tunai. Nah, gitu zakat. Kalau kita membayarkan orang. Ini Pak, zakat fitrah 2,5, 2,7, 30 untuk si fulan bin fulan, aku terima. Itu akad itu sunat. Kalaupun tak mau pakai akad, niat aja dalam hati, sah. Innamal a'malu bin niat. Yang terakhir Pak Ali Hasan. Ustadz, apa hukumnya tanah masjid dialih fungsikan jadi madrasah? Wakaf tak bisa dialih-alih. Wakaf itu kalau sudah untuk masjid, masjid aja. Kalau sudah untuk kuburan, kuburan aja. Kalau untuk lembaga pendidikan, pendidikan aja. Tak boleh dialih-alihkan. Itulah makanya saya himbau kepada seluruh masyarakat yang mengelola wakaf, urus pertama ke Kementerian Agama, namanya akta ikrar wakaf, dari yang berwakaf kepada si penerima wakaf, ada ijab qabul, disaksikan saksi, dibuatkan akta ikrar wakaf, dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, keluarlah suratnya, dia sudah menjadi milik nazir pengelola wakaf. Karena kalau masih lagi nanti dialih-alihkan. Ini ambil aja lah tanah itu Pak Ustadz, Pak Haji ambil aja lah tanah itu. Karena waktu itu tempat jin buang hantu. Begitu dibangun mall, mahal harga tanah itu, dia ambilnya balik. Maka cepat diurus akta ikrar wakafnya ke Pak Kua.
Ibu, besok kalau bapak tuh pergi ke kuahnya mengamuk pula. Abang mau kemana? Mau ke kuah? Jangan, Pak. Mengurus akta ikrar wakaf. Kena abang mau bini lagi. Siapa mau sama abang kau nih? Udah kau tengok peot udah. Nah, begitulah wakaf itu. Tapi kalau sedekah bebas sedekah. Jemaah yang dimuliakan Allah, sampai di sinilah kaji kita.